wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Mama amin apa? Wa akrimna bi nuril fahmi. Angkat tangannya. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Tangan kanan ngangkat, tangan kiri megang kipas. Wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Wa hassin akhlaqana bil ilmi wasahhil lana abwaba rahmatika wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Hadratil mukarramin yang saya hormati, saya muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidat, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Harun, Al-Mukarram Al-Ustadz Fadilah, Al-Mukarram Al-Ustadz Khudri, Al-Mukarram Al-Ustadz Salahuddin AA SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Yadi, Al-Ustadz Hamzah, Bapak Hari, Bapak Ustadz Tajuddin, Ustadz Suhita. Udah segini doang yang ditulisnya. Para guru yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus akhinal mahbub Al Ustadz Hasan, orang tua kami dari Cibubur Jakarta hadir, Kiai Haji Ubaidillah, beliau ada di dalam, alhamdulillah. Para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, Bapak Sekdes yang barusan memberikan arahan buat kita bahwa persiapan menghadapi pesta rakyat, yakni pemilu, yang mudah-mudahan nanti pada pemilu yang akan datang Allah berikan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menaungi masyarakatnya, pemimpin yang mau mendengarkan keluhan masyarakatnya, pemimpin yang membawa kita kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Mudah-mudahan kita semua menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang semuanya sejahtera, aman, sentosa, amin ya rabbal. Para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan hadir kita di tempat ini senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul bersama. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu kumpul di sini ngapain? Hah? Ngopi. La ilaha illallah. Tiba ngopi kumpul di sini. Mama kumpul di sini ngapain? Hah? Numpang makan. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hari beliau keluar rumah, lalu datengin perkumpulan para sahabat. Rasul nanya, ma ajlasakum? Para sahabat, labbaik ya Rasul. Kumpul-kumpul ngapain? Qalu, sahabat menjawab, kami kumpul ya Rasul nad'ullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidini wa manna alaika bi. Kata Rasul, kata sahabat,
Kami kumpul di sini ya Rasul. Kami berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kayak kita kumpul di sini, Bang. Bapak-bapak, ibu-ibu kumpul di sini kita berdoa. Mudah-mudahan masyarakat Cariu, desa apa ini? Tegal Panjang, RT 15, RW 5, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan masyarakatnya dikuatkan iman dan Islamnya. Ekonominya diberkahi oleh Allah. Hidupnya dikasih umur yang penuh barokah. Rumah tangganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Punya anak banyak. Rezekinya banyak. Kontrakannya banyak. Sawahnya sepanjang mata memandang. Amin ya rabbal. Begitu sahabat, Allah, kami berdoa kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lidini. Dan kami memuji Allah. Kami berzikir kepada Allah, memuji Allah. Lantaran apa? Syukur kepada Allah. Apa yang disyukuri? Ala ma hadana lidini, atas anugerah yang Allah berikan kepada kami, yakni agama Tuh. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditanya ngapain kumpul-kumpul di musola Nurul Ibad, benar Nurul Ibad ya. Nurul ini kan artinya kan cahaya ya. Ibad berarti hamba-hamba. Berarti orang sini yang masuk musola hamba-hamba yang bercahaya. Saya mau tanya, ini musola ini rame karang doang, sekarang doang, apa setiap hari rame? Hah? Sekarang doang. Saya husnuzon saya, Bapak Ibu setiap hari pasti lewat musola. Ya. Nah, jadi kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu kumpul di sini apa, dalam rangka apa? Dalam rangka syukur kepada Allah. Syukur apanya? Karena Allah telah memberikan agama Islam. Subhanallah. Ini nikmat yang besar Bapak Ibu. Betul apa tidak? Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung. Agama ini nikmat yang agung. Alhamdulillah kita mah ditakdirkan oleh Allah Islam original. Tahu Islam original? Kakek Islam, nenek Islam. Betul atau tidak? Punya anak, bapak kita Islam, emak kita kita lahir Islam, namanya Islam original. Ada yang gak original, namanya Islam KW. Nah, itu yang pertama. Kalau ditanya kumpul di sini ngapain? Syukur kepada Allah karena Allah telah menganugerahkan kepada saya agama Islam. Sebab inna dina indallahil sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, terserahlah mau agama, pokoknya selain agama Islam dicari, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah, nanti di akhirat menjadi orang yang merugi. Kira-kira orang desa Tegal Panjang pengen jadi orang beruntung apa orang merugi? Untungnya. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah beragama Islam. Mudah-mudahan wafat kita juga dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Lagi zikir mati husnul khotimah. Alhamdulillah. Lagi sholat mati husnul khotimah. Alhamdulillah. Lagi maulid Nabi malam ini mati
Alhamdulillah husnul. Pengen mati karang? Hah? Bapak pengen mati karang? Mama pengen mati karang? Katanya pengen husnul khotimah. Ya. Ya, kan kalau mati mah Bapak Ibu kan ngacak kagak sesuai abjad. Sebab repot kalau sesuai abjad. Ya. Sesuai abjad ini berarti yang hurufnya A duluan yang mati. Kalau hurufnya A duluan berarti saya ini Ahmad Taufik lah mati duluan saya. Tapi ngacak. Yang jelas presiden mati, menteri mati, gubernur mati, wali kota mati, camat mati, lurah mati, sekdes. Oh no, mati aja. Oh no, yang ngomong Pak Sekdes no. Oh, warganya. Kepala desa mati, RW apalagi RT. Nah, iyalah, RW mati ilokan amat, RT kagak mati. Kita doain ya, mudah-mudahan bapak-bapak RT mudah-mudahan panjang umur sampai kiamat. Warga udah mati, dia doang bang. Entar di desa Tegal panjang pelangak plomo baik. Pak Sekdes udah mati, kepala desa udah mati, tetangga udah mati, dia doang pelangak plomo aja. Yang repot apa? Amil udah mati, nggak ada yang mandiin, mandi sendiri. Entahkan begitu. Siapa yang pakai malaikat dasar RT gila. Saudara hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi kita kumpul di sini syukur karena kita diberikan anugerah oleh Allah beragama Islam. Tuh yang pertama. Lalu yang kedua kata sahabat, kami kumpul di sini ya Rasulullah, kami berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala wa manna alaika bik, karena kami telah diberikan engkau ya Rasulullah, karena kami telah didatangkan engkau ya Rasulullah, karena kami telah diberikan anugerah yang besar engkau ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Subhanallah. Kita bersolawat dulu ya. Ya, bersolawat dulu ya. Mudah-mudahan solawat kita ini mudah-mudahan sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama ya Rabbi. Angkat suaranya. Kita bersolawat kepada Rasulullah, mengharapkan syafaat Rasulullah. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalain wal fariqaini min urbi wa min adami ya Rabb. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya para sahabat gembira. Anugerah yang pertama yang agung adalah Islam. Anugerah yang kedua adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW berkata, demi Allah, apakah kalian kumpul-kumpul hanya untuk ini, berdoa, memuji Allah, bersyukur atas agama Islam dan atas aku? Mereka menjawab, demi Allah ya Rasulullah, kami kumpul di sini hanya dalam rangka berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diberikan Islam dan engkau ya Rasulullah. Oh, kalau begitu, fa inni lam astaklifkum tuhmatalakum. Saya tidak menanamkan kecurigaan, tidak curiga kepada kalian. Amma ini, adapun saya ini, bahwa Jibril datang kepada saya, memberikan kabar kepada saya. Bagaimana kabarnya? Bahwa Allah Ta'ala annallaha yubahi bikumul malaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan amal-amal kalian. Allah senang dengan amal-amal kalian. Allah bangga dengan doa kalian, dengan zikir kalian, dengan syukur kalian, dengan kumpul-kumpul kalian di majlis ini. Allah bangga dan Allah banggakan amal kalian di hadapan para malaikat. Subhanallah. Jadi intinya malam ini kita kumpul di sini, syukur yang pertama karena kita diberikan Islam, syukur yang kedua karena kita diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata amalan kita ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya warga sini, seneng gak amal kita ini dibanggakan oleh Allah? Bahagia tidak amal kita dibanggakan oleh Allah? Amal kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Makanya kita wajib malam ini syukur kumpul kita di sini kepada Allah Subhanahu. Saudara hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita para sahabat ini bangga, senang, syukur kepada Allah karena telah didatangkan Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat. Buat siapa rahmat itu? Lil alamin, untuk seluruh alam. Dari ayat ini jelas bahwa Rasulullah diutus ke alam dunia ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah. Bahkan beliau sendiri mengatakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini hanyalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk sekalian alam. Jadi pada intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling luhur, rahmat Allah yang paling agung. Sekarang kita memperingati Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi, berarti memperingati kelahirannya rahmat Allah yang paling agung, yakni Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya,
dengan peringatan Maulid malam ini kita senang apa tidak? Gembira apa tidak? Kudu harus. Kenapa kita kudu harus gembira malam ini? Allah yang memerintahkan Bapak Ibu. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillahi, katakan hai Muhammad kepada mereka, bi fadlillahi, dengan anugerah yang Allah berikan. Al-Imam Ibnu Abbas menafsirkan apa bi fadlillah, maksudnya bi ilmillah, dengan ilmu yang Allah anugerahkan. Jadi kita semua diberikan ilmu oleh Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, rahmat Allah itu adalah Nabi besar Muhammad. Jadi Allah anugerahkan ilmu dan baginda Rasul kepada kita. Wabidzalika, maka demikian itulah dengan ilmu dan rahmat Allah, yakni baginda Rasul diutus ke alam dunia ini. Falyafrahu, hei manusia, senanglah kalian. Hei manusia, banggalah kalian. Hei manusia, sukacitalah kalian. Kenapa? Karena sudah diberikan rahmat Allah yang paling agung, yakni Nabi besar Muhammad. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Ayo kita ngaji malam ini. Siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak menceritakan dalam berupa cahaya segala macam, tapi dalam sejarah kehidupan manusia yang diawali dengan Nabiullah Adam alaihis. Diceritakan dalam hadis, lamma tarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahan lantaran makan buah khuldi. Qala, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Mujos medis dakap sinopot tunggol nutupi dalan wewosongan dan cukupi ing krana suwita madhep maring ngarsono ipun muding tumati tretek tek dus. Ngerti apa kagak? Ngerti apa kagak? Ibu-ibu ngerti apa kagak? Sama. Nabi Adam mujos medis dakap sinopot tunggal nutupi dalan wewosongan ing cukupi derono angswino, nutupi jalan angswino. Nabi Adam alaihissalam ketika mengakui kesalahan beliau di hadapan Allah telah memakan buah khuldi, lalu berdoa di hadapan Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Hai Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad sementara aku belum ciptakan Muhammad ke alam dunia Adam? Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, lama khalaqtani biyadik wa nafakhta fiha min ruhi, rafa'tu ra'si ala qa'imil arsh maktuban la ilaha Muhammadur Rasul. Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, sempurna jasadku, lalu engkau meniupkan ruh ke dalam tubuhku, aku hidup ya Allah, lalu aku melongok ke atas. Melongok ke atas apa? Di bahasa sini apa? Bengong ke atas. Iya, dangak, ngelongok, bengong. Lo kan amat belum bengong baik Nabi Adam. Pelangak pelongok baik, sendirian baik. Itu ketika dangak Nabi Adam ngelihat ke atas, di tiang-tiang arus ada tulisan La ilaha Muhammadur Rasul. Dari situ ya Rob, saya tahu tidak ada makhlukmu yang lebih engkau kasihi
kecuali dia adalah Muhammad, makanya namanya bersanding dengan nama. Lalu kata Allah, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam, jawabanmu benar Adam. Ud'uni bihaqi, sekarang doa kepadaku, mohon ampun kepadaku dengan kebenaran Muhammad. Kalau bukan Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Subhanallah. Ulama hadis menilai hadis ini dhaif, ya. Tapi banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang riwayat seperti ini, tentang orang-orang yang bertawasul kepada Nabi Muhammad. Maka hadis ini menjadi kuat, hadirin sekalian yang berbahagia. Itu sejarah manusia yang pertama mengenal Nabi Muhammad adalah Nabi Adam alaihis. Tempatnya adalah ketika dia diciptakan. Setelah diciptakan dia tuh dilihat tiang-tiang arsy. Oh, luar biasa. Tiang arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sampai sekarang kita ini, mana buktinya sebagai rahmat Allah? Baik, kita lihat. Ketika ada orang kafir mau masuk Islam, pintu masuk Islam kudu syahadat. Yang diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Yang disebut nama Nabi Muhammad. Bapak ibu waktu kawin ngucapin syahadat kagak? Ngucapin syahadat kagak? Ngucapin, kita mah manusia. Sebab kita mah bukan binatang. Lain kebo kawin, kagak perlu yang namanya akad nikah. Sawah kok jadi? Betul apa tidak? Ayam kawin, lah kagak perlu. Di mana baik kok jadi? Tempat maulid kawin, hanyut baik. Ayam dong. Karena memang tidak ada aturan undang-undang untuk perkawinan ayam. Betul apa tidak? Iya. Tapi manusia ketika bapak ibu itu nikah dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, nama Nabi Muhammad. Ketika bapak ibu salat, ketika tahiyat tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kalau tidak disebut Muhammad, sah apa tidak sholatnya? Sah apa tidak sholatnya? Sempurna apa tidak syahadatnya? Tidak. Ternyata di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhir hayat kita harapkan semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin, hati kita teguh mengucapkan kalimat tauhid, lisan kita kuat untuk mengucapkan kalimat tauhid, min husnul khatimah, akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadun. Disebut nggak nama Nabi Muhammad? Disebut nggak? Disebut. Petunjuknya kita pakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak tersesat. Nanti di akhirat ketika suami boro-boro mikirin istri, istri boro-boro mikirin suami, orang tua boro-boro mikirin anak, anak boro-boro mikirin orang tua, pasekdes boro-boro mikirin warganya bapak ibu, ibu-ibu bapak-bapak boro-boro mikirin pasekdes. Nanti di akhirat masing-masing urusannya udah pusing masing-masing dengan pertanggungjawaban amal kita masing-masing. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya mau nanya, yang nolong kita siapa? Yang memberikan pertolongan kita pada saat itu siapa? Yang akan memberikan syafaat kita siapa? Nabi besar Muhammad. Itu Pak. Makanya menjadi rahmat, khususnya kita manusia. Berarti kita memperingati maulid Nabi Muhammad malam ini, berarti memperingati kelahirannya rahmat Allah yang paling agung. Alhamdulillah. Makanya hati kita kudu senang. Alhamdulillah. Betul apa tidak? Iya, kudu senang. Kalau orang kudu senang, peringatan maulid, nyumbangnya kagak tanggung-tanggung. Betul apa tidak? Iya. Kalau di sini bikin maulid ini urunan ya, warga ya. Betul. Pakai amplop ya. Pakai amplop. Iya. Jangan kayak di tempat saya Pak.
Sono peringatan Maulid Nabi, warga dapat amplop Maulid Nabi, ya sumbangan lagi. Baru kemarin 17 Agustus sumbangan, sekarang sumbangan lagi. Di tempat saya di sono mah kagak, di sini mah enggak. Di tempat saya begitu, di sini mah insya Allah enggak. Iya, enggak beda. Ya, mestinya kita kenapa? Karena orang nanti Nabi Muhammad yang akan membela Bapak Ibu sekalian, betul apa tidak? Yang akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Maka dari itu tidak seberapa apa yang kita keluarkan malam ini. Tidak seberapa, Pak. Allah memberikan nikmat begitu besar kepada kita. Kita seumur hidup, bapak-bapak berangkat pagi pulang malam, banting tulang demi nyari untuk nafkah keluarga, ngumpulin duit, alhamdulillah bisa bikin rumah, alhamdulillah. Syukur apa tidak? Syukur ya. Kan kalau syukur makan, kalau kita banyak syukur maka ditambah nikmatnya ya. Kalau kita kufur berarti dikurangin ya. Makanya punya rumah satu alhamdulillah, rumah dua alhamdulillah, anak satu alhamdulillah, anak dua alhamdulillah, istri satu alhamdulillah, istri dua. Bu, kan kalau orang syukur kan kudu ngucapin alhamdulillah. Bener kagak? Bener kagak? Ayo saya ajak, ibu-ibu punya rumah satu ucapannya alhamdulillah, rumah dua alhamdulillah, motor satu alhamdulillah, motor dua alhamdulillah, anak satu alhamdulillah, anak dua alhamdulillah, istri satu, istri dua. Iya, mudah-mudahan yang penting kita mudah-mudahan dapat syafaat Nabi, amin. Ya Rabbal, karena beliau yang akan membela kita, Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Oleh karena itulah maka huwa khairum mimma yajma'un. Nabi Muhammad lebih baik ketimbang apa yang kita kumpulkan di dunia. Seumpama Bapak Ibu dijadikan orang terhormat, punya pangkat dan jabatan, punya kekayaan luar biasa, harta benda, duitnya ada di mana-mana. Di bank BCA ada, bank Danamon ada, di bank BNI ada, di bank BNI ada, di bank Udin ada duitnya. Tukang minjemin ini orang. Saking kayanya jalan kagak napak. Ya Allah, memedik jangan-jangan. Saking kaya ya Pak. Dikasih dunia beserta isinya oleh Allah, tapi kata Allah huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah Nabi Muhammad lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan di alam dunia. Saya mau tanya ya, Bapak Ibu seumpama dikasih mobil Alphard terbaru, Alphard terbaru keluaran 2024, udah keluar belum? Umpama aja ya. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Dikasih kuncinya, mobil seutuhnya, BPKB-nya, STNK-nya tinggal pakai, senang apa tidak? Saya mau tanya, seumpama Bapak Ibu mati, itu mobil ikut dikubur kagak? Tinggalin ya? Ya ditinggalin. Berarti kan cuma di dunia doang ya? Betul. Seumpama contoh, bapak-bapak punya istri cantik, montok, denok, ayu, geboy. Masya Allah. Kira-kira pengen nggak kayak gitu? Pengen nggak gak? Iya. Cantik, montok, denok, ayu, geboy. Kalau jalan, goal geol gutak itu, goal geol gutak itu, goal geol gutak itu, masya Allah.
nggak banyak, 4 cuman. Punya istri 4, senang apa tidak? Pora-pora di sini. Senang apa tidak? Senang. Mati bapak, tuh bini ikut nggak dikubur? Bu, saya mau tanya jujur ya. Kalau laki ibu mati, ibu ikut dikubur mau kagak? Ngapa kagak? Sedih nggak bu laki mati? Sedih. Berapa hari sedihnya? 3 hari. Hari keempat siapa penggantinya ya? Apalagi bapak istrinya mati, nangis. Mata kanan, mata kirinya, mana gantinya? Masya Allah. Istri tinggal, nggak mau nemenin kita pak. Rumah mewah, kita mati nggak diikut kubur. Artinya apa? Semua panah dan rusak. Nanti yang membela kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Oleh karena itu maka tanamkan kesenangan, kebahagiaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, saya ajak selawat sekali lagi. Mudah-mudahan Rasulullah senang kepada kita sekalian. Amin. Akan berikan syafaat kepada kita sekalian. Amin. Amin ya Rabbal. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Angkat suaranya. Salatullah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Oleh karena itu maka kita kudu senang Bapak Ibu sekalian. Rahmat Allah yang kita peringati malam ini. Saudara hadirin yang berbahagia, atas petunjuknya lah kita alhamdulillah masih dikuatkan iman dan Islam. Amin. Saudara, kita lihat betapa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan Allah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ketika beliau lahir bertepatan dengan tahun gajah, lalu Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena itu Allah jaga, tapi di samping itu pula disitulah tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah binasakan Abraha. Diabadikan di dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin waja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhala-berhala di Ka'bah runtuh, Pak. Ketika Rasulullah lahir ke alam dunia, danau Sawat, danau yang dipuja, yang disembah oleh masyarakat, surut seketika.
Majusi 1000 tahun sebelumnya tidak pernah padam. Lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad, padam saat itu pula, saudara. Kerajaan Persia yang begitu gagahnya, istananya runtuh ketika Rasulullah SAW lahir. Bahkan iblis 4 kali berteriak menangis, menjerit iblis. Yang pertama ketika iblis dilaknat oleh Allah. Yang kedua ketika iblis diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga. Yang ketiga ketika lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dan yang keempat ketika turunnya surah Al-Fatihah. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, dukun kagak laku. Tahu dukun? Dukun kagak laku. Kenapa? Dukun dulu Pak, itu tukang-tukang ramal, itu menjadi pegangan masyarakat itu. Oh lagi sulit, dagangan kagak laku, datang ke mbahnya. Bah, ini saya sial banget. Apa? Usaha gagal mulu. Terus, yaitu gimana solusinya Mbah? Gampang, dihitung dulu sama Mbah. Lahir hari apa? Hari Minggu Mbah, pantes hari sial. Begitu saudara. Jadi baiknya kalau lahir hari apa Mbah? Hari Rabu kudunya. Terus saya hari Minggu. Iya, pantes saya sial mulu Mbah. Tuh hari disialin saudara-saudara. Brengsek dukun itu. Bapak Ibu lahir emang pengennya hari, pengennya kita. Bukan. Gimana Allah, ada yang mesen, ntar saya lahirnya Jumat Kliwon aja dah. Wah serem jadinya, hitam tinggi matanya melotot, Jumat Kliwon. Saudara, akhirnya gimana Mbah? Gampang buang sial. Caranya ada ritualnya, ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Kembang 7 rupa. Belinya di mana? Susah nyarinya. Udah cukup aja maharin. Berapa juta Mbah? 3 juta. Bu iya, kembang 3 juta Bang. Kembang 3 juta. Apalagi Mbah? Minyak. Berapa? 6 juta. Bu iya, minyak Pak 6 juta. Berarti 3 juta tambah 6 berapa dong? 9 ya? 9 ya? Banyak agak? Banyak apa dikit? Banyak ya? Kita kok belum tentu punya 9 juta sekarang. Betul tidak? Ya. Udah puyeng tuh. Oh 9 juta lagi. Apalagi Mbah? Ayam cemani. Oh iya. Di sini berapa harganya? Hah? Bapak mah nggak tahu, yang tahu dukun. Nggak kan bisnis. Temen saya pernah ketipu ayam cemani berapa? 4 juta. Bu ilah 9 juta tambah 4 berapa? 13 juta. Kasih tuh dukun. Akhirnya ritual jalan. Terus seminggu ditungguin, tetap aja dagangan kagak laku. 2 minggu ditungguin, kagak laris juga. 3 minggu ditungguin, kagak laris juga. Sebulan dukunnya lari Pak, abur. Ini kan udah sial ketipu. Apa namanya tuh? Sial ketipu, apa namanya tuh? Udah keblangsak bisa tuh orang. Nah, saudara, dulu dukun itu menjadi sandaran masyarakat. Kenapa? Setiap ramalannya tokcer. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan jin. Jin mampu menerobos pintu langit, tahu khobar-khobar daripada para malaikat. Ketika baginda Rasulullah lahir, maka terhijab, tertutup pintu-pintu langit. Jin iblis tidak sanggup menembus langit. Maka saat itu iblis bingung, jin bingung. Dukun pengangguran kagak laku. Dukun kagak laku saat itu. Ya, orang ramalannya jadi taunya kan tahu dapat ramalan karena jin. Jin kagak dapat informasi apa-apa. Ya dukun bingung. Saudara,
Tuh dukun pernah tuh stres dukun tuh. Saudara, apa maksudnya ini saudara? Kenapa sih kok berhala Ka'bah runtuh? Apa maksudnya sih danau Sawat surut, api Majusi tiba-tiba mati? Ternyata lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang disembah, Tuhan berhala, Tuhan patung, Tuhan danau, Tuhan api, Tuhan langit, Tuhan matahari, semua yang disembah maka akan runtuh karena mereka adalah makhluk, mereka adalah bikinan manusia, tapi Allah lah yang patut disembah. Alhamdulillah. Jadi malam ini tauhid kita, malam ini maulid dalam rangka apa? Mengkuatkan akidah keyakinan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu. Ini paling penting Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Nih saya mau tanya, Bapak Ibu sholat kan ya? Puasa kan ya? Zakat kan ya? Haji kan ya? Umrah, ngaji, sedekah. Tapi amal didasari dengan syirik diterima apa tidak? Tidak. Itu. Sekarang ini kita tidak menyembah berhala, betul. Sekarang ini kita tidak menyembah air, betul. Tapi seringkali dalam keyakinan kita bersandar kepada materi, bersandar kepada benda. Saya mau tanya, kalau kita sakit yang kita ingat duluan Allah apa obat? Bapak puyeng, yang Bapak ingat duluan Allah apa bodrek? Bodrek ya? Lah iya. Yang ngasih sakit siapa? Yang ngasih sembuh siapa? Mestinya yang kita ingat adalah Allah. Yang ngasih jabatan siapa? Yang ngasih hidup siapa? Mestinya yang kita ingat adalah, tapi seringkali kita syirik, khofik namanya tersamar. Betul apa tidak? Jadi maulid ini meluruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Contoh, saya pakai cincin ini, luar biasa. 15 nenek-nenek saya pakai cincin ini, 15 nenek-nenek pingsan melihat saya. Cincin. Saya pakai cincin ini, orang sepasar takut sama saya. Cincin. Sejak pakai cincin ini, kembang desa, tunduk luluh sama saya. Cincin, bersandar kepada syirik apa tidak? Syirik apa tidak? Syirik. Bahkan dalam amal kita pun bersandar. Kata Imam Ibnu Athaillah, ini tercela Bapak Ibu. Apa maksudnya? Kenapa kamu sholat? Supaya masuk surga. Kenapa kamu puasa? Supaya masuk surga. Kenapa kamu haji? Supaya masuk surga. Kenapa kamu ngaji? Supaya masuk surga. Berarti kan yang masukin surga amal kalau begitu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Benar apa salah? Benar apa salah? Yang punya surga siapa? Yang masukin kita ke surga siapa? Tapi seringkali kita bersandar kepada amal. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Malam ini kita luruskan tauhid kita. Amin. Ya Rabbal. Saya Pak lagi ke Cirebon ya. Kalau yang terkenal kan daerah Linggarjati, tempat perjanjian itu. Ya, Indonesia sama Belanda tuh ya, Linggarjati. Itu di belakang desa Linggarjati ada desa namanya Linggajati. Linggajati. Saya di situ, saya main ke situ. Sebelah sini masjid, sebelah sini kepala desa, balai desa, sebelah sini beduk dikelambuin, dibikin ruangan. Sebelah sini warung. Saya tanya sama mak tuh yang jagain warung. Mak, iya. Ini apa mak maksudnya mak? Kok di dalam ada beduk? Iya itu. Buat apa mak?
pesugihan. Oh, pengen kaya mah? Iya. Rata-rata yang datang dari mana? Dari Cariu. Pengen kaya, minta ke beduk. Saya mikir, apa iya beduk bikin kaya? Ada kok pengen bikin kaya mah jual beduk. Betul atau tidak? Orang Jepara pada kaya-kaya. Masjid, beli masjid nggak tanggung-tanggung, 15 juta beduk doang. Kaya tuh orang Jepara. Orang Cariu minta kaya ke sono, minta mau beduk berarti. Saya main nih Indramayu, temen saya. Itu ada pohon asem gede banget loh. Terus di belakang dia, di bawahnya itu dibikin ya ruangan kayak rumah. Saya tanya, ini apa ini? Pohon asem. Terus ini tempat ritual pemujaan. Tujuannya apa? Macam-macam. Yang pengen dagang biar laris minta ke pohon asem. Terus yang kagak laku-laku janda minta ke pohon asem. Janda minta pohon asem. Duda yang kagak laku-laku minta ke pohon asem. Duda. Ya ilaha illallah. Udah usianya 81 tahun. Yang pengen kaya datang pohon asem, ritual gitu. Saya bilang astagfirullahaladzim. Ada kok kalau pengen kaya jual pohon asem sama tanah-tanahnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tuh baru kaya. Lah ini ngapa minta pohon asem, saudara? Artinya apa? Boleh jadi dalam usaha kita yang dagang, mungkin mintanya bukan kepada Allah biar laris, tapi kepada benda keris, jimat dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mungkin tanah kita nggak laku-laku bukan minta kepada Allah, akhirnya kita syirik. Na'udzu. Maka lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong ngaji sampai jam berapa ini? Hah? Jam 11. Terserah saya. Karang aja udah. Terserah saya. Bapak-bapak belum datang, saya udah datang duluan, Pak. Iya. Ya, baik hadirin yang berbahagia, tetap hikmah maulid ya. Terus jaga persatuan dan kesatuan. Nanti pada musim pemilu jangan golput. Jangan golput. Jelas apa tidak? Jangan golput. Kenapa? Karena tetap yang menentukan 5 tahun ke depan bangsa ini maju atau tidak adalah di tangan kita sekalian. Betul apa tidak? Dan sukseskan pemilu. Sukseskan pemilu. Jangan bikin keributan. Pokoknya siapapun yang menang kita kudu terima. Betul? Terkadang apa? Beda bendera ribut. Betul? Sono pohon beringin, sini pala banteng. Musuh-musuhan. Yang banteng bela calon pemimpinnya, yang pohon beringin bela calon pemimpinnya. Saya mau tanya, kalau pemimpin udah jadi, inget gak sama bapak-bapak ibu-ibu? Lah ngapa dibela? Sampai ribut, sampai musuh-musuhan. Betul atau tidak? Betul. Saudara hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Salat kita mengikuti petunjuk Rasulullah sampai kepada Allah. Tapi salat kita mengikuti petunjuk aliran sesat kagak sampai. Sekarang ini aliran sesat menjamur Bapak Ibu. Ya mohon maaf kemarin ya. Kan Bapak Ibu nonton TV semua ya. Nonton medsos ya, punya YouTube semua kan ya, punya HP semua ya. Iyalah, punyalah zaman sekarang mah ya. Jangankan Bapak Ibu, ustadznya aja nonton ya.
Kemarin itu kan viral, ada orang ajan, orang makan kita diajarin sama guru-guru kita kan ajan madep kiblat. Kiblat itu bahasa tempat saya mah ngulon. Di sini apa? Apa ya? Apa? Dia malah ajan ngetan. Siapa itu? Siapa itu? Ajan di mana itu? Ajan di mana? Ajaitun. Jangan kasih tahu orang ya. Ajaitun. Jangan kasih tahu orang ya. Rahasia nih. Bener gak? Ajaitun. Pimpinannya siapa? Mau tahu nggak? Jangan kasih tahu ya. Panji Gumilang. Ya po ya. Jangan kasih tahu ya. Pimpinannya siapa? Panji Gumilang. Kelompoknya apa? Jangan kasih tahu nih, rahasia kita doang nih ya. NII. Ya. Tahu gak? Tahu gak? Lah kan luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ya Allah. Nih motifnya aliran sesat nih. Saya mau kasih tahu nih. Motif aliran. Itu kan Rasulullah mencontohkan ya. Lewat apa? Lewat sahabat yang dipraktekkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Adzan makan madep ke arah Ka'bah. Kalau di kita kiblat ngulon. Ya, ngapa sono ngetan dia Ajaitun. Ya, kan bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah, betul atau tidak? Sesat apa tidak? Walaupun itu sunnah Pak, sesat tetap. Ngapa diajarin ngetan? Ngapa diajarin ngetan bukan ngulon? Ada lagi, orang perempuan boleh khutbah Jumat. Coba ini, di sini Jumatan kagak? Jumat laki perempuan? Laki ya, yang khutbah laki perempuan? Laki, alhamdulillah, lurus berarti. Kalau yang khutbah perempuan, jangan-jangan pengikut NII semua ini. Sesat. Infak wajib. Mohon maaf nih ya. Itu kan korbannya kan pengikutnya itu. Betul apa tidak? Korbannya pengikutnya Pak. Itu maaf di daerah saya Ustadz 11 Ustadz ngikut NII. Saya bilang mau baik digoblok-goblokin. Nah iya, akidahnya dirusak. Ya kan dia ngomong sendiri, Al-Quran bukan kalam Allah tapi kalam Muhammad. Begitu. Terus lagi apa? Pergi haji nggak usah ke Mekah, ke Baitullah. Kemana? Muterin Al-Zaitun. Ada di Depok Pak. Nama tempatnya Parung tempat saya. Itu Ahmadiyah itu, Ahmadiyah itu. Orang kita berangkat haji mah ke Mekah ke Madinah, dia mah ke Parung. Saya ke Parung beli ikan hias saya mah. Dia mau berangkat haji. Luar biasa saudara. Nih kata MUI nih ya. Ada 10 kriteria yang ini aliran sesat. Pertama, supaya akidah kita kuat nih. Pertama, apa yang pertama? Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Rukun iman kan ada 6 ya. Pertama percaya pada siapa? Allah. Yang kedua percaya pada para malaikat. Yang ketiga percaya pada kitab-kitab Allah. Yang keempat percaya pada Rasulullah. Yang kelima percaya pada hari akhir. Yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Manakala ada seseorang mengajarkan untuk tidak percaya salah satu dari rukun iman yang 6 ini, indikasinya sesat. Kalau ada di kampung ini, usir. Setuju apa tidak? Berani apa tidak? Setuju apa tidak? Siap menolak aliran sesat? Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini bahwa turunnya wahyu setelah Al-Quran. Itu tuh tempat saya Depok ada nabi baru. Keren. Namanya Ahmad Musodik. Iya, Ahmad Musodik. Keren. Pelatih bulu tangkis jadi nabi. Entahkan diwawancarai di TV. Minumnya apa? Pocari Sweat.
Saya air putih. Ya, Pokari sweat. Lah kan kita heran, kenapa? Oh, Nabi kekurangan ion. Lah, iya. Dia ngapain? Tapak di Gunung Bundar 40 hari 40 malam. Pulang jadi nabi. Pulang jadi, iya, dia tapak Gunung Bundar Bogor 40 hari 40 malam. Akhir daripada pertapaannya pada malam ke 40 hari itu, katanya turun Jibril ngasih wahyu ke dia. Pulang ke Depok bawa wahyu jadi ngaku nabi. Tuh Ahmad Musodik tuh. Lah kan kalau saya kan ke Bogor, pulang apa yang saya dapat? Tales. Saudara, ngaku nabi ya sekarang ini anehnya ya. Kayak NII 40 juta orang Pak pengikutnya. Ya Allah, kita lihat mantan-mantan tuh yang di YouTube itu ada 2 rumah dijual. Alasannya apa? Alasannya pada waktu investasi dan akan dijamin masuk surga. Bayangin, dijamin masuk surga, 2 rumah modalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk nggak? Masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Mau? Iya, kita pengen masuk surga, tapi bukan seperti itu caranya. Saudara, jadi saya pikirkan bahwa yang diuntungkan pemimpinnya, yang dirugikan pengikutnya. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nih, ini terakhir nih pembahasan saya aliran sesat nih. Nah, kemudian apalagi diantaranya? Diantaranya mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Apalagi diantaranya mengingkari kedudukan hadis Rasulullah SAW sebagai sumber ajaran Islam. Dengan kata lain, inkarus sunnah. Inkarus sunnah. Mereka mengingkari hadis Rasul, hanya berpegang kepada Al-Quran. Saya mau tanya, bisa nggak kita ibadah cukup berpegang kepada Al-Quran tanpa hadis Nabi? Bisa atau tidak? Kagak bisa Pak. Kata Al-Quran, tegakkan sholat. Caranya bagaimana? Betul apa tidak? Dalam hadis Nabi dijelaskan, sulit kita memahami hadis, perlu adanya ulama. Siapa mereka? Dalam fikih, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Maliki, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam tauhid, siapa mereka? Al-Imam Al-Ash'ari, Al-Imam Al-Maturidi. Dalam tasawuf, siapa mereka? Al-Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali. Kita perlu ulama-ulama. Maka dari itulah kita kudu ngaji dengan para ulama. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Mulai besok penuhi pengajian Musola Nurul Ibad. Setuju apa tidak? Ibu-ibu ngaji di Musola Nurul Ibad. Setuju apa tidak? Bapak-bapak ngaji di Musola Nurul Ibad. Setuju apa tidak? Alhamdulillah. Apalagi diantaranya adalah menghina, melecehkan, merendahkan para nabi dan para rasul. Apalagi diantaranya mengingkari bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Artinya berarti ada nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Berarti kalau ada orang datang kemari ngaku-ngaku turun wahyu kepadanya, ngaku-ngaku menjadi nabi, wajib tolak. Setuju apa tidak? Iya, wajib usir. Apalagi diantaranya ngotak-ngutik pokok-pokok ibadah, merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Contoh apa? Ke Mekah tidak haji, tidak perlu ke Baitullah Mekah Madinah, cukup di Al-Zaitun. Sesat apa tidak? Sesat apa tidak? Iya. Bahkan sholat ini nih dalam satu aliran, sholat itu katakan dalam kalau nggak salah alirannya surga Eden namanya. Sholat itu nggak wajib. Dan sholat itu cukup apa? Cukup malam hari matiin lampu, nyalain lilin. Saya mau tanya, bapak-bapak, lampu dimatiin, lilin dinyalain, mau ngapain? Ngepet. Betul apa tidak? Lah iya, itu Pak. Salat nggak perlu ruku, nggak perlu sujud,
Kalau ada masyarakat yang begini hanya percaya kepada aliran keyakinan, berarti dalam keadaan sesat dan menyesatkan. Na'udzu. Di antara lagi terakhir, mengkafirkan orang Islam yang bukan sekelompok dengannya. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Pernahkah bapak-bapak datang ke masjid, sholat, setelah itu dipel? Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Ada itu. Jangan kasih tahu ya, LDII. Tuh ya. Jadi dalam hal ini apa? Rasulullah SAW diutus menegakkan tauhid la ilaha mengajak masyarakat untuk menyembah sebenar-benarnya Tuhan adalah Allah Subhanahu, meruntuhkan kekufuran, meruntuhkan kesyirikan, apalagi yakni untuk menyampaikan syariat. Yang syariat ini apabila kita jalankan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya nanti pemilu jangan gontok-gontokan. Musim pemilu siapapun apapun beda pilihan bukan berarti kita harus bermusuhan. Setuju apa tidak? Siap membangun persatuan dan siap untuk membangun kebersamaan. Walaupun musim pemilu silaturahmi tetap kokoh. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan kalimat tauhid. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat kepada kita sekalian. Senantiasa Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Allah lapangkan hati kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang barokah, yang banyak. Bekal taat pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang dalam kesulitan Allah bukakan, Allah berikan jalan. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Senantiasa rumah tangganya kurang harmonis, Allah harmoniskan. Allah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat istri, semoga Allah berikan istri yang soleha. Yang belum dapat suami, semoga Allah berikan suami yang soleh. Yang belum dapat anak, semoga Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul dzikri falamannahu la ilaha illallah. Sama-sama. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf lahir dan batin, benar dari Allah, saya datang dari saya pribadi. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meninggal acara terakhirnya eta tutup doa, insyaallah tutup doanya boleh doa sedengku pengersana Ustaz Putri di Cipondokom. Sampai ajan nasib abdi mungkur nyuhunkeun dihapuskan dina sadaya kalepatan. Husnul wa la maqadar wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.